Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang baik hatinya, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Ya, sahabat-sahabatku semuanya, saya akan melanjutkan konten yang kemarin ya, yang tentang perjalanan ruhani para ahli wirid atau ahli dikir atau ahli toriko atau para salikin ya, atau siapapun yang sedang mengistiqomahkan wirid atau yang sedang melanggengkan wirid, bahwa akan ada di fase-fase seperti ini ya psikologisnya gitu. Nah kemarin kan tentang wirid atau zikir yang ngelantur gitu kan, dari astagfirullah menjadi la ilaha illallah, dari pada waktu di alam antara tidur tidak tidur, antara sadar dan tidak sadar, dan juga antara ngantuk dan tidak ngantuk gitu. Terus yang misalkan dari zikir Asmaul Husna jadi ngelantur ke sholawat Nabi, itu berarti ada nafsu yang sedang dihajar gitu kan. Jadi ibaratnya tuh sedang penyembuhan gitu, penyembuhan dari hawa nafsu atau kehilafan atau dosa atau salah yang kita perbuat pada waktu siangnya atau pada waktu kemarin yang tidak kita sadari gitu. Nah biasanya itu jiwa kita itu ya akan itu gitu loh, akan memberitahu melalui dikir tersebut gitu. Jadi yang membedakan adalah yang ngelanturnya itu kemana gitu. Kalau la ilaha illallah berarti ada nafsu, hawa nafsu kemusyrikan. Kalau misalkan ngelanturnya ke istighfar berarti ada hawa nafsu, dosa keburukan atau dosa hawa nafsu iri dengki gitu kan. Atau perbuatan dosa yang lainnya. Kalau misalkan zikirnya ngelanturnya ke sholawat Nabi berarti ada ketidakpedulian terhadap sesama, atau kita telah mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita, baik secara materi ataupun secara spiritual gitu ya. Nah, kalau yang sekarang versinya berbeda namun sama, tentang psikologis ahli wirid juga ya. Jadi tentang perjalanan ruhani ya. Bahwa jadi seolah-olah perjalanan ruhani itu kita seperti naik kereta atau naik pesawat atau naik mobil atau naik sepeda atau naik beca atau naik motor, tergantung kedudukan ruhani kita adanya di mana. Contoh yang lebih umum, naik kereta saja. Jadi seperti seolah-olah perjalanan ruhani kita ini kan naik kereta. Jadi berhenti di stasiun satu gitu, nanti berhenti lagi, lanjut lagi ke stasiun berikutnya, lanjut lagi ke stasiun berikutnya. Namun kalau berhenti itu jangan lama-lama, karena memang perjalanan ruhani kita itu masih panjang gitu kan. Dan perlu diingat, 70 hijab gelap, 70 terang. Anggaplah semua itu adalah stasiunnya gitu. Jadi kita tetap lanjutkan ya. Nah, kali ini versinya itu berbeda gitu ya. Jadi misalkan kita nih ngawirid gitu ya. Taruhlah wiridnya itu la ilaha illallah ya, karena memang la ilaha illallah ini yang paling dan sangat-sangat dianjurkan di dunia salikin gitu kan. Misalkan ngawirid gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nah, tiba-tiba di alam antara itu, misalkan kita lagi ngeleyep gitu ya, antara tidur dan tidak tidur atau antara sadar dan tidak sadar. Nah biasanya kita itu suka melihat gunung. Nah ini yang umum terjadi ya para salik gitu kan. Nah mohon maaf kalau yang ngelihat gunung ini dalam kasyaf gitu ya, dalam pandangan ruhani kita gitu kan. Karena memang posisinya bisa saja mata kita terpejam atau setengah terpejam atau setengah terbuka, namun kita bisa melihat sesuatu ketika wirid itu.
taruhlah pandangan ruhani gitu ya, atau pengalaman rasa gitu, atau pengalaman ruhani. Biasanya suka ada yang ngelihat gunung. Nah itu tanda-tandanya jikir kita itu nggak nyampe. Ibaratnya keretanya lagi mogok gitu loh. Jadi misalkan kalau di stasiun Senen gitu ya, atau di stasiun Gambir gitu, jadi masih di situ gitu, masih di situ, keretanya belum jalan. Jadi mohon maaf. Mohon maaf kalau ada yang mengalami di fase seperti ini. Tapi jangan putus asa, lanjutkan, karena hari demi hari itu kan masih tetap berjalan ya perjalanan kita. Pokoknya selama kita belum, nyawa belum dicabut, ibaratnya napas belum berhembus gitu kan, jasad belum dikubur gitu, nah itu perjalanan ruhani sama sepertinya perjalanan jasad akan tetap berjalan. Jadi walaupun misalkan stuck atau mogok baru stasiun pertama gitu kan, jadi lanjutkan, masih ada keberangkatan di hari berikutnya ya. Jadi itu yang pertama, kalau misalkan melihat gunung itu tanda keterhalangan ya. Jadi mohon maaf, namun biasanya ini awal-awal para salikin. Nah mungkin pernah ada di fase ini ya, mungkin karena nggak berani cerita, dipendam sendiri, karena kurang dekat sama seorang mursyid atau seorang guru, tidak berani curhat gitu kan. Padahal itu seperti itu tuh, kalau sama mursyid nggak apa-apa, cerita aja gitu. Biasanya kalau kita cerita nanti akan ada apa ya, ibaratnya tuh ada bimbingan ruhani gitu kepada kita itu, sehingga kita menjadi lebih baik lagi, atau perjalanan ruhaninya itu bisa maju gitu, maju konsisten gitu, istiqomah gitu ya. Nah terus misalkan ada lagi, misalkan zikir la ilaha illallah gitu ya, tiba-tiba misalkan melihat ular. Nah biasanya ular ini berhubungan dengan hawa nafsu, dosa, gunjingan, atau ghibah. Biasanya nih yang demen ngomongin orang, yang demen ngejelek-jelekin orang gitu kan, maksudnya ya masih suka ngomongin keburukan orang lain gitu ya, tapi disertai dengan hawa nafsu dengki kepada seseorang itu gitu ya. Nah biasanya itu apa namanya, perjalanan ruhaninya itu biasanya melihatnya itu ular. Nah jadi harus ada yang diperbaiki, harus ada yang disadari. Makanya kalau di torikoh tertentu itu kan, zikir la ilaha illallah itu kan ada yang di lidah sebelah kanan gitu, la ilaha illallah, tapi lidahnya cenderung ke kanan, cenderung ke kiri, ada yang kiri tengah, ada yang kanan tengah, kanan belakang, atau kiri belakang, atau kiri depan, atau kanan depan, atau yang di tengah-tengah, depan, tengah-tengah belakang gitu kan. Nah itu kan berhubungan dengan kita itu menghajar hawa nafsu gitu. Namun karena ini terlalu spesifik untuk toriko, misalkan taruhlah Qadiriyah Naksabandiyah gitu, memang metodenya seperti itu gitu kan. Namun saya lebih kepada psikologisnya, lagi-lagi ini spesialis psikologis ya, jadi psikologi spiritual gitu. Jadi ada fase-fase kita wirid itu melihat gunung, atau melihat ular, atau melihat singa, atau melihat macan. Nah itu biasanya berhubungan dengan dosa kesombongan. Biasanya siangnya itu misalkan kita abis apa ya, abis merasa kita itu lebih baik dari orang, atau menganggap remeh orang lain gitu. Dan biasanya kita wirid, tiba-tiba kok ada melintas misalkan singa atau misalkan macan gitu ya. Nah itu biasanya berhubungan dengan apa, sesuatu yang kita sombongkan pada siangnya atau kemarinnya gitu, atau ya kapan aja, terserah kapan terakhir kali kita ada hawa nafsu ke arah situ. Lalu misalkan malamnya wirid atau besokannya, nanti pada saat wirid itulah kita akan diberi petunjuk gitu. Jadi kita itu mengenali hawa nafsu untuk kita kendalikan gitu, untuk kita sembuhkan gitu. Memang pertama-tama kita itu sebelum kita mengenal jati diri kita yang sebenarnya, atau lebih kepada mengenal Allah gitu kan, biasanya kita itu akan diberikan dengan apa ya, yaitu perjalanan ruhani mengenal hawa nafsu dulu gitu. Tapi jangan terlalu lama berhenti di situ, jadi perjalanan masih jauh, jadi harus kita tingkatkan lagi zikirnya ya. Nah dan juga
Selain itu ada juga anjing ya. Kalau misalkan mimpi melihat anjing itu berhubungan dengan hawa nafsu duniawi. Jadi hawa nafsu duniawi ya, hawa nafsu duniawi lah perlu ini ya, tentang kesenangan, misalkan tentang ketamakan kepada uang, apa kepada makanan atau kepada harta benda. Nah, itu biasanya penglihatannya itu biasanya ke anjing gitu ya. Terus ada lagi misalkan ke monyet atau babi gitu kan. Nah, itu berhubungan biasanya ya mirip-mirip sih dengan anjing. Kalau monyet mungkin lebih kepada sama sih ya, cuman mungkin spesifikasinya aja yang beda gitu. Kalau monyet mungkin keserakahannya mungkin lebih kepada menipu gitu. Kalau anjing lebih kepada hawa nafsu kesenangan duniawinya gitu. Kalau babi ya mungkin halal haram diserobot gitu. Nah, yaitu ada spesifikasinya. Namun jika pada saat dikir kita mengalami hal-hal seperti itu, segeralah dibantu dengan bertobat, dan dikirnya itu lebih ditingkatkan lagi dan lebih dikendalikan lagi hawa nafsunya. Intinya harus memiliki kesadaran jiwa bahwa hawa nafsu itu akan selalu mengajak kepada keburukan ya. Jadi kita sama-sama berbenah jiwa dan raga kita. Amalan lahir, sholat jangan pernah ditinggalkan. Kalau bisa ditingkatkan ibadah-ibadah sunahnya, sholat sunahnya, ya kan? Dan juga ibadah batinnya, dan juga dikirnya dilanggengkan. Semoga istiqomah ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.